Brother and sister. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Malam hari ini kita semua ada di sini pasti bukan sebuah kebetulan. Karena semua kita akan mendapatkan informasi yang amat sangat luar biasa ya. Jadi tolong kameranya yang masih belum dibuka, tolong dibuka supaya kalau kita ketemu nanti di jalan bisa saling nyapa ya. Oke, kameranya dibuka ya, Bro and Sis ya. Terus hari ini webinar kita di Natural Health Talk yang sangat-sangat memberikan informasi yang bermanfaat buat Anda. Ini dinikmati atau disaksikan oleh banyak sekali orang, tidak cuma dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara ya. Ada interpreter ya, ada interpretasi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Silakan Anda pilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. So Bapak Ibu, saya doakan semuanya sehat dan bahagia selalu. Sekali lagi, benar-benar kita akan mendapatkan informasi yang pastinya sangat bermanfaat buat kita semuanya. Karena malam hari ini saya akan ditemani oleh seseorang yang punya kompetensi di dunia kesehatan ya. Beliau adalah praktisi kesehatan yang sangat berpengalaman sekali. Tanpa panjang lebar, kita akan mendengarkan tentang protect your colon, protect your body ya, karena usus itu adalah satu sistem pencernaan yang amat sangat punya banyak fungsi, bisa menyerap air, bisa juga menyerap nutrisi makanan dan banyak lagi. Nah, detailnya kita dengarkan dari seseorang yang satu ini. Halo Bapak Sofyan Razi, apa kabar Mas Ya, Sofyan? ya Desi, selamat malam. Malam Kabar Mas. baik sekali hari ini. Iya sehat Mas. Sehat, Alhamdulillah. Ini suara saya bisa Alhamdulillah. didengar jelas ya? Iya, silakan Mas Sofyan. Udah nggak sabar nih mendengarkan informasi yang bermanfaat dan menambah kita Oke, jadi lebih sehat ya. Silakan Mas. oke, baik. Terima kasih teman-teman semua dimanapun Anda berada. Ya, saya juga senang sekali bisa berjumpa kembali di Zoom ini ya, di webinar kali ini. Ini satu kebahagiaan dan juga kehormatan buat saya bisa berbagi ya, bersharing dengan teman-teman semua, brother and sister, bapak dan ibu, yang saya yakin tidak hanya di Jakarta ya, ada di beberapa kota dan juga di beberapa negara. Oke, kali ini memang saya ingin membahas ya tentang satu organ yang tidak banyak orang yang aware gitu, tidak care ya, itu yang namanya usus ya, kolon ya. Jadi selama ini kan mungkin banyak lah, ini pengalaman saya pribadi dan juga saya yakin teman-teman yang lain juga sama ya. Makanan enak pasti dimakan, apapun dimakan gitu ya. Kita telan dan masuk ke dalam usus gitu. Dan ternyata ya tidak semua makanan itu berdampak baik ya gitu. Jadi kita yang benar-benar harus memilah gitu, harus memilih dan juga harus memilah gitu. Nah kali ini memang kita akan bahas ini ya secara lengkap gitu. Harapan saya apa yang kita sampaikan hari ini benar-benar bisa memberikan satu pencerahan ke teman-teman semua ya, brother dan sister dan bapak ibu dimanapun anda berada gitu. Dan nanti saya akan dibantu oleh dua orang teman saya yang akan sharing ya cerita pengalaman pengalaman mereka ya tentang bagaimana caranya melindungi usus ya, melindungi tubuh kita sehingga bisa jauh-jauh lebih sehat gitu ya. Nah, teman-teman, apakah ready? Apakah siap ya mendengar informasi? Kita serius tapi santai ya, nggak usah tegang. Kalau teman-teman tegang, saya lebih tegang karena di depan saya seolah-olah kayak ngomong sendirian gitu di depan kaca. Oke, saya langsung ya, saya akan share screen. Mudah-mudahan ini bisa lancar semua. Oke. Oke, bisa terlihat ya. Ya, protect your colon and protect your body. Kenapa usus itu menjadi penting ya? Ini kita perlu tahu banyak nih. Saya kupas satu-satu nih. Ya, mengapa usus yang sehat itu menjadi sangat penting? Ternyata ini kalau kita lihat ya, ini kan bagian di dalam perut kita. Ternyata ya 95% hormon serotonin yang berpengaruh pada emosi kita, mood ya kalau kita bilang mood gitu, bisa mood baik, bisa mood buruk gitu. Dan itu dibuat di dalam usus. Artinya apa? Kalau usus kita tidak sehat, otomatis serotoninnya kan berkurang ya, otomatis mood kita jadi berkurang, jadi jelek lah gitu ya. Makanya kenapa kalau kita ngeliat orang kelaparan bawaannya mau marah-marah ya, karena moodnya negatif ya, moodnya jelek gitu. Karena pengaruhnya di sini.
Terus kemudian yang kedua, 70% dari sistem imun kita itu berada di dalam usus. Jadi produksi sistem imun kita 70% itu ada di usus gitu. Jadi artinya kebayanglah kalau usus kita nggak sehat, berarti sistem imun kita akan otomatis terganggu ya. Kira-kira begitu teman-teman. Nah yang ketiga, 90%, nah ini lebih bahaya lagi nih, 90% dari penyakit apapun ya, itu berhubungan dengan usus yang tidak sehat. Nah, kira-kira teman-teman semua ya, kalau melihat tiga statement ini, kira-kira gimana? Kita perlu benar-benar aware nggak dengan yang namanya usus ya di dalam perut kita ini gitu. Jadi artinya usus ini bukan bukan tempat sampah makanan ya kita makan masukin masukin gitu, tapi ini berkontribusi ke dalam kita punya kesehatan gitu ya. Nah, memang ada satu yang namanya kolon. Kolon itu apa? Kolon ini adalah bagian usus yang paling panjang. Dan ini terbagi atas 4 bagian kalau kita lihat gambarnya ya. Ada yang namanya ascending itu di sisi sebelah kanan, kemudian transversum sisi sebelah atas, kemudian ada descending sebelah kiri, dan kemudian sigmoid yang paling bawah ya menuju ke rektum atau ke anus gitu. Nah, ternyata kolon pun sama memiliki peran penting dan bahkan ini membuat proses pencernaannya sempurnanya tuh di sini gitu. Jadi artinya memang sebenarnya secara keseluruhan usus ini ya, kita tahu ada usus besar, ada usus halus dan sebagainya, itu benar-benar berpengaruh dan kita harus benar-benar menjaga ini. Nah, kita lihat ya bahwa banyak terjadi gangguan pada usus ya. Yang paling gampang kan sakit perut gitu ya. Sakit perut itu bisa mengarah ke diare, bisa juga sulit untuk ke belakang ya, sembelit ya. Ada juga yang mengalami pendarahan, ada luka di bagian dalam karena makan kita ngaco gitu ya. Akhirnya terjadi pendarahan dan ini juga sangat berbahaya gitu. Dan kita lihat ada penyakit polip, peradangan ya, peradangan dari yang ringan maupun yang sampai berat. Ujung-ujungnya bisa kanker usus gitu. Dan ternyata nggak cuma di usus gitu, bisa berpengaruh ke tempat yang lain. Paling dekat adalah ya ke liver ke kita ya, hati, karena ini posisinya sangat dekat dengan usus kita, kemudian darah, bahkan ke yang lain-lain gitu. Jadi artinya memang sudah saatnya ya, dan sudah selayaknya kita jaga kita punya usus gitu ya. Nah, saya mau menunjukkan satu video, ini adalah endoskopi dari seorang dokter ke dalam pasiennya gitu. Nah, kita lihat. Jadi kita pengen tahu kondisi usus sehat dan usus tidak sehat itu seperti apa ya. Nah, teman-teman semua bisa saksikan video ini nih. Ini adalah gambaran usus yang normal, bersih, tidak ada kotoran, dan terlihat jelas pembuluh darahnya. Kondisi seperti inilah seharusnya usus kita. Kondisi usus orang vegetarian cenderung normal, namun mulai timbul kotoran yang menempel di dinding usus. Ini adalah gambaran usus kita. Kotor, penuh dengan sampah sisa makanan yang tidak terbuang, lemak, dan berbagai macam zat kimia. Dari sinilah semua masalah kesehatan kita berawal. Kondisi usus penderita kanker payudara. Terlihat sangat kotor dan terjadi penyumbatan yang sangat kronis. Bisa kita lihat, semakin kotor usus seseorang, kecenderungannya akan mengalami berbagai macam keluhan penyakit. Sebuah gambaran kondisi usus penderita kanker prostat, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Ini adalah gambaran kondisi usus yang penuh dengan toksin seorang wanita usia 65 tahun. Toksin terlihat sangat hitam karena telah mengerak selama puluhan tahun. Jika Anda menderita asam urat, ini adalah gambaran toksin di dalam usus Anda. Dan buktikan jika nanti keluar toksin, warnanya akan coklat kehitam-hitaman dan sangat bau. Salah satu resiko ketika toksin terlalu lama di dalam tubuh kita, maka akan muncul parasit-parasit yang akan berkembang biak di dalam perut kita. Ini adalah endoskopi kolon di mana kita lihat parasit berkembang biak sangat luar biasa di dalam perut kita. Oke, teman-teman ya, kira-kira setelah melihat video yang tadi nih, ngeri nggak ya? Kaget nggak ya? Nah, itu adalah gambaran kondisi usus kita. Kalau kita melihat ke umur ya, kita udah berapa tahun ya makan dengan berbagai macam gitu. Jadi kebayang nggak? Mungkin tampak keluar tubuh kita oke-oke aja ya kelihatannya, tapi di dalam usus kita ya seperti itu tuh.
Kita tadi lihat ya, ada yang usia 60 tahun, hitam, sudah menghitam berkarat seperti itu gitu. Bahkan ada parasit ya, ada seperti cacing gitu ya. Ngeri banget ya gitu. Dan itu adalah gambaran usus. Nah, kalau usus kita kotor seperti itu, otomatis tubuh kita juga punya berbagai penyakit gitu. Jadi artinya memang kita mesti jaga gitu ya. Nah, saya lanjut nih. Nah, ini ada statement yang menarik. Kamu adalah apa yang kamu makan gitu ya. Jadi artinya kalau kita makannya burger ya kita kayak burger gitu. Kalau kita minumnya bersoda ya kayak soda gitu. Oke, maksudnya gini, setiap 35 hari kulit kita tuh berganti sendiri dan tubuh kita membuat sel baru dari makanan yang kita makan gitu. Jadi artinya apa yang kamu makan sebenarnya ya kamu gitu. Nah, kebayang nggak kalau kita sehari-hari kita makanannya junk food ya, kira-kira badan kita kayak apa tuh? Ya begitu ya. Nah, artinya memang kita mesti hati-hati dengan apa yang kita makan gitu. Tumpukannya ini yang bahaya ya. Mungkin sekali dua kali is oke, tapi kalau berhari-hari, bertahun-tahun, dan sekarang kebayang nggak udah berapa puluh tahun kita hidup gitu ya. Jadi kebayang gitu. Jadi menumpuk di dalam kita punya usus. Toksin-toksin limbah-limbahnya itu menumpuk ke dalam kita punya usus gitu. Sehingga kenapa akhirnya muncul berbagai macam penyakit. Tadi kita ingat ya 70% itu penyakit itu ke situ gitu loh. Nah, paling sederhana adalah gini nih, ngalami ini obesitas. Dan ini banyak banget gitu. Tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di Indonesia ya, tapi di berbagai negara bahkan belahan dunia yang lain ya, benua yang lain gitu. Memang terjadi transformasi ya, bahasa kerennya transformasi, perubahan ya. Mungkin kalau kita ingat dulu zaman-zaman masih kuliah kan masih seperti ini sebelah kiri ya, slim gitu kan, masih langsing ya gitu. Tapi setelah lulus kemudian 2 tahun ya, mulai mengalami pelebaran gitu, permekaran. Sekarang kan PPKM ya, pelan-pelan kamu mekar ya, pelan-pelan kamu melebar gitu ya. Setelah 4 tahun makin besar ya, setelah 10 tahun ya seperti ini gitu. Dan ini gambaran yang ada di dunia luar sana ya gitu, dan juga di sini nih. Gitu. Artinya ini adalah fenomena yang dialami oleh semua orang. Saya pun mengalami seperti itu. Kalau ingat zaman SMA, zaman kuliah kan masih benar-benar langsing gitu ya. Kalau sekarang jadi langsung, langsung mekar, langsung melebar. Nah, kalau kita mengalami obesity atau obesitas atau kegemukan, itu benar-benar danger ya, benar-benar berbahaya. Kenapa? Karena hasil riset ya, studi menyatakan bahwa ada global epidemic disease atau penyakit global epidemic ya. Ada 10 jenis penyakit berat lah kalau saya bilang ya. Ada penyakit jantung, kardiovaskuler, kemudian stroke, terus paru-paru ya, dan paru-paru, Alzheimer, infeksi, pneumonia, kemudian kanker, diabetes, kecelakaan, renal disease, dan ini rata-rata obesitas itu kontribusinya besar sekali gitu. Bahkan kalau di prosentase ya itu kurang lebih adalah 70%. Jadi artinya orang-orang yang obesitas 70% itu berhubungan related gitu. Jadi artinya teman-teman semua kalau sekarang mengalami obesitas ya, mengalami kegemukan itu mesti hati-hati gitu. Karena deket banget ke penyakit gitu ya. Nah, saya ini bukan nakut-nakutin teman-teman, tapi ini adalah fakta ya, fakta yang ada di lapangan ya. Dan ini adalah ada hasil riset gitu. Oke, nah kita perhatiin lagi nih. Ternyata memang kegemukan ya, obesitas itu bukan hanya berkaitan dengan pola makan ya, jadi diet yang tidak sehat gitu, tapi juga kekurangan dari exercise, latihan, kurang bergerak ya, malas gitu ya. Apalagi sekarang kan semua serba di lockdown ya. Kita lagi di rumah ya, working from home gitu kan, sekolah juga di rumah, semua online di depan komputer gitu ya. Yang terjadi apa? Kebiasaan makannya kan jadi sering gitu ya, karena aktivitasnya kan nggak banyak. Bahkan kita nggak bergerak, makan iya, bergeraknya kurang gitu. Akhirnya apa? Menumpuklah di perut dan ujung-ujungnya tiba-tiba yaitu PPKM ya, pelan-pelan jadi mekar gitu ya. Oke, tapi ternyata ya nggak cuma itu. Ternyata dengan berjalannya usia ya, bertumbuhnya usia itu juga berpengaruh. Jadi per dekade setelah usia 20 itu metabolisme kita melambat gitu. Kurang lebih 1-2%. Jadi terjadi perlambatan metabolisme gitu. Terus kemudian setelah lewat umur 40 terjadi penurunan massa otot. Jadi artinya ada pelambatan dan ada penurunan. Otomatis kan tubuh kita akhirnya sendirinya secara alami akan membesar ya, akan menggemuk gitu.
ujung-ujungnya ini peningkatan massa lemak. Dan itu nggak bisa dihindarin gitu ya. Ya secara alami seperti itu. Artinya kan memang perlu sesuatu yang kita lakukan untuk melawan ini gitu ya. Gitu. Nah kalau ini dibiarkan, ini berbahaya karena akan terjadi penumpukan limbah-limbah seluler secara keseluruhan gitu. Bahkan akan terjadi penurunan produksi energi seluler ya. Bahkan juga menurunkan pembentukan otot gitu. Jadi ujung-ujungnya tubuh kita akan menjadi lebih tua gitu ya. Umurnya sih boleh muda gitu, tapi tubuhnya, selnya itu jadi tua gitu. Itu bahaya kan gitu. Umurnya kelihatan 30 tapi selnya, umur selnya itu bisa 40, bisa 50 gitu. Kan lebih bahaya banget gitu. Oke. Nah, kalau ini dibiarkan ujung-ujungnya bisa penyakit. Dan penyakit ini termasuk adalah premature aging atau penuaan gitu. Dan kalau ini dibiarkan, ujung-ujung bisa membunuh Anda. Kita tahu sekarang ya, kalau dulu mungkin orang-orang yang kena penyakit stroke, kena penyakit kanker, itu kan di usia yang sudah lanjut gitu ya. Tapi sekarang usia-usia muda itu banyak yang kena stroke, bahkan kena kanker, bahkan juga kena diabetes gitu ya. Nah, artinya apa? Pola makan kita mesti dirubah gitu. Pola kegiatan aktivitas kita sehari-hari mesti dilakukan perubahan gitu. Sehingga kita bisa terjaga kesehatannya dari hari ke hari gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, menariknya Brother dan sister, teman-teman semua sudah ada solusinya. Jadi Anda nggak usah bingung, nggak usah khawatir ya. Ada solusinya dan solusinya ini sangat simpel sekali ya. Kita bisa lakukan sendiri dan nanti teman saya yang 2 orang bisa cerita ke teman-teman semua bagaimana melakukan solusi ini gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi ada seorang dokter namanya Dr. Fernando Cortizo. Beliau adalah kalau saya bilang ini pakarnya ya tentang masalah aging, masalah health preservation. Jadi dia sudah melakukan penelitian kurang lebih 20 sampai 30 tahun. Akhirnya ketemulah yang namanya isolation ini. Jadi ada 3 cara untuk melakukan perubahan hidup ya. Dengan cara melakukan clean up, membersihkan, kemudian nutri up ya, memberikan nutrisi dan juga lean up. Nah, nanti saya akan kupas kira-kira apa nih clean up, nutri up, lean up itu seperti apa gitu. Kita lihat satu-satu ya. Clean up ini seperti detox ya, multi detoxification gitu. Tadi kita lihat ya bahwa makanan yang kita makan masuk ke bertumpuk-tumpuk di usus kita ya, akhirnya terjadi akumulasi limbah gitu. Tanpa sadar gitu, numpuk terus gitu. Dan ini sebenarnya harus didetox, harus dibersihkan gitu. Nah, caranya gimana? Ada satu produk yang namanya ISO Fruity Juice, dietary fruity juice yang bisa Anda minum dan ini menariknya memiliki fungsi untuk membersihkan kolon, membersihkan usus ya, juga membersihkan darah dan membersihkan hati teman-teman brother and sister. Hati ini liver ya, bukan hati sakit hati enggak gitu. Oke, dan ujung-ujungnya bisa memperbaiki sel kita, melakukan proses peremajaan juga dan juga menaikkan imunitas gitu. Jadi benar-benar detoksifikasi yang komplit. Di luar sana memang ada orang bilang detox ya, tapi detoxnya belum komplit seperti ini gitu. Oke, saya lanjut ya. Nah, kira-kira isinya apa sih ISO Fruity Juice ya? Ada 4 ingredients, 4 material, 4 nutrisi ya. Yang pertama adalah turmeric, kemudian sun fiber dan fiber salt. Dan yang terakhir adalah Physalis husk. Nah, fungsinya apa? Kita lihat nih. Jadi masing-masing punya fungsi tertentu dan benar-benar luar biasa. Bekerja langsung, berefek langsung ke dalam kita punya tubuh ya. Nah, kita lihat ya, multifibers ini membersihkan usus dan juga membersihkan darah kita, hati dengan cara yang lebih baik. Kemudian menstabilkan gula darah, ya. Jadi siapapun yang merasa, waduh, kayaknya nih gulanya udah mulai naik nih gitu. Dengan minum ini otomatis nanti akan terbantu menjadi stabil. Kemudian juga menurunkan kolesterol darah. Kemudian gerakan usus juga jauh lebih baik dan mencegah sembelit. Nah, banyak orang mengatakan, wah saya kok kalau BAB itu sangat sulit gitu ya. Nah, menariknya produk ini sangat membantu gitu. Karena ada material-material yang bisa membuat peristaltik di dalam usus kita itu jadi jauh lebih baik. Gitu. Kemudian merangsang perkembangan bakteri, baik di usus ya, bakteri yang baik. Kemudian mempercepat penyerapan nutrisi. Gitu. Nah, yang satu yang tadi ada turmeric ya. Turmeric kalau kita tahu itu adalah kunyit. Nah, teman-teman ya mungkin yang usia-usia tertentu sering minum jamu ya, ada namanya kunyit asam lah apa segala macam. Tapi ini kunyit yang benar-benar spesial, sudah diproses sedemikian rupa. Jadi memang yang benar-benar premium gitu, sudah dipilih yang bagus. Dan fungsinya apa? Ya adalah untuk sebagai anti-inflamasi alami dan juga sebagai agen antioksidan dan antibakteri.
Jadi lagi-lagi ini membantu untuk melakukan proses pembersihan detox ya, terutama adalah di liver, di hati. Kemudian menghilangkan limbah-limbah yang sudah ada di situ. Dan termasuk menetralisir radikal bebas, kemudian mencegah kerusakan hati, meningkatkan metabolisme, bahkan meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi sederhananya teman-teman dengan mengkonsumsi ini minum gitu ya, otomatis itu bekerja langsung ke dalam usus kita dan hati kita. Seperti itu gitu. Nah, kita lanjut nih. Nah, kemudian ada proses yang kedua yaitu nutri up, memberikan nutrisi ke dalam tubuh kita. Jadi ada boosternya gitu, di mana boosternya ini otomatis juga mempengaruhi daya imun kita secara sistem imunitas ya, gitu. Jadi diperbaiki nutrisinya, air dan oksigen, sehingga otomatis metabolisme di dalam tubuh kita benar-benar sangat efektif dan ujung-ujungnya adalah meningkatkan energi, meningkatkan kesehatan kita dan juga usia tubuh kita gitu. Oke. Nah, bahannya apa? Kalau kita lihat ya, jadi ada 22 jenis asam amino protein ya. Jadi ada kurang lebih 17,7 gram per satu sajiannya, tapi ini terdiri dari 22 tipe amino asid atau asam amino ya. Kemudian kalorinya sangat sedikit gitu. Ini yang menarik. Jadi di luar sana banyak mengatakan protein, makan protein, tapi belum tentu kalorinya tuh sedikit ya. Karena kalau kita kalori semakin banyak itu berbahaya, justru menambah kegemukannya kita gitu. Kemudian kita juga ada fatty acid yang dibuat dari coconut oil. Kemudian ada 27 jenis vitamin dan mineral ya. Dan ada fibernya juga gitu. Jadi ada seratnya. Jadi memperbaiki usus itu sendiri gitu. Oke. Nah, tadi disebut protein-protein ya. Di isomil ini itu dipilih dari 3 jenis protein yang benar-benar premium. Yang pertama adalah whey protein ya, yang diambil dari New Zealand. Ini tujuannya adalah untuk membangun otot ramping. Jadi otot yang dibangun. Kemudian ada soy protein dan milk protein. Ini adalah untuk memasok asam amino untuk sel tubuh ya. Jadi melakukan perbaikan dan peremajaan ke dalam selnya gitu. Jadi kombinasi ini tujuannya adalah untuk memperbaiki usus dan juga membangun otot kita gitu. Nah, kombinasinya ini benar-benar luar biasa dari 3 protein. Memang di luar sana ya, buat teman-teman yang suka latihan ke gym, memang ditawarkan protein ya, tapi kita nggak pernah tahu protein seperti apa gitu dan bagaimana efeknya ke dalam tubuh. Nah, ini adalah diambil dari 3 premium protein dan benar-benar terbukti bisa membangun massa otot dan juga melakukan proses perbaikan dan peremajaan ke dalam kita punya sel gitu. Oke. Nah, kemudian selain protein ada coconut oil ya. Coconut oil ini bukan minyak kelapa yang ada di pasaran enggak ya. Ini benar-benar spesial. Tujuannya apa? Ini adalah untuk meningkatkan ketahanan tubuh dan energi. Kemudian meningkatkan kinerja otak dan bahkan fungsi dari memori kita gitu. Dan menariknya ini juga bisa menurunkan kolesterol ya, meningkatkan kesehatan rambut dan juga kulit, kemudian meningkatkan pembakaran lemak. Gitu. Jadi buat orang-orang yang memang mengalami keburukan dengan meminum ini, otomatis meningkatkan proses pembakaran lemaknya itu sendiri. Kemudian ada mineral vitamin yang jelas-jelas ini sangat membantu ya, dan ini membalance nutrisi yang ada di dalam tubuh kita. Juga meningkatkan metabolisme tubuh kita gitu. Jadi benar-benar metabolisme tubuh akan jauh-jauh lebih baik. Nah, tahapan yang ketiga kita sebut sebagai lean up. Nah, lean up ini apa? Ini adalah membangun massa otot gitu. Jadi bukan massa lemaknya, tapi massa otot gitu. Jadi tubuh kita menjadi seakan jauh lebih sehat. Nah, sebenarnya tanda-tanda kalau kita kehilangan otot itu biasanya adalah energi kita sangat lemah gitu. Jadi cepat capek gitu ya. Kemudian juga imun sistem kita juga turun otomatis. Kemudian kekuatan tubuh kita juga akan turun. Termasuk fleksibilitas tubuh gitu. Jadi kalau kita ngeliat seseorang yang bawaannya kok lemes, bawaannya kok capek, seperti itu menunjukkan bahwa dia mengalami kehilangan massa otot gitu. Dan memang ada pengaruh ke dalam usia juga gitu. Semakin bertambahnya usia, kalau dia tidak melakukan kegiatan exercise, otomatis juga mengalami penurunan massa otot. Dan ini berbahaya karena ujung-ujungnya bisa mengalami penuaan dini atau premature aging ya. Dan premature aging sebenarnya ini membawa ke arah yang kita sebut sakit. Nah, bagaimana caranya dengan sederhana, dengan kita konsumsi dan memang nanti kita bantu dengan olahraga ya. Simple exercise, olahraga ringan ya,
yang benar-benar bisa membantu gitu. Kita bisa lihat nih dua pria nih kiri dan kanan gitu. Dari wajahnya aja beda ya. Yang satu kan wajahnya merenggut begitu ya, sedangkan yang kanan kan dia tertawa happy. Kenapa? Karena tubuhnya benar-benar bagus gitu. Nah, kira-kira kalau kita boleh memilih gitu, mau yang kiri sama yang kanan gitu. Yang sehat pasti kan dengan otot yang bagus gitu ya. Terjadi otot yang ramping ya. Dan otot ramping ini sebenarnya menunjukkan mesin metabolisme dari tubuh. Jadi metabolisme tubuh kita artinya juga sangat bagus gitu. Oke. Nah, seperti ini. Jadi membangun massa ototnya itu dengan cara exercise. Exercise-nya Anda bisa jalan kaki, bisa lari, bisa yoga, yang sederhana aja. Dan biasanya disarankan adalah 30 menit satu hari dan cukup 3 kali satu minggu. Jadi nggak perlu olahraga berat. Mungkin di luaran sana ya, ada juga program-program lain, tapi dengan olahraga yang cukup berat gitu. Dan mungkin nggak semua orang bisa gitu. Tapi dengan ISO itu sangat sederhana, sangat mudah. Siapapun bisa lakukan gitu. Nah, menariknya brother dan sister, kalau ini kita lakukan, terjadi tubuh kita menjadi semakin bagus dan semakin bagus gitu. Nah, satu ISO milkshake ya, satu gelas itu sebenarnya sama nilainya seperti satu kalau kita sarapan ya, kalau kita ini ngelihat ini kan burger, telur, daging gitu ya. Itu nutrisinya sama, tapi kalorinya yang berbeda. Kalau isomil itu kalorinya adalah 123 kilokalori, sangat kecil ya. Sedangkan yang sebelah kanan, yang sarapan biasa itu udah 760. Jadi ada perbedaan 600 kilokalori. Padahal di luar sana mungkin ada orang yang makannya nasi goreng gitu, tambah lagi soto gitu, atau tambah lagi bubur ayam dan sebagainya. Jadi bisa kebayang berapa kalori yang masuk ke dalam tubuh gitu. Padahal kita tahu ya untuk membakar kalori ini nggak mudah. Ini contoh ya, untuk membakar 600 kalori aja kita mesti lari 9,5 kilometer. Atau kalau kita bersepeda itu kurang lebih 12,5 kilometer. Dan kalau kita berenang itu 2,5 jam. Bahkan kalau kita ke gym itu 1 jam kita gym baru bisa membakar 600. Bagaimana kalau kita makannya 1000 ya, atau bahkan 1100 atau bahkan lebih gitu. Wah, sangat sulit sekali untuk membakarnya gitu. Oke, brother dan sister teman-teman semua, jadi memang sekarang kita mesti hati-hati untuk melihat atau memakan yang kita makan gitu. Nah, berkaitan dengan ISO, ini sertifikasinya luar biasa ya. Ada low glycemic index, jadi standarnya dia glikemiknya itu sangat rendah, jadi aman lah buat siapapun, termasuk orang-orang yang sudah mengalami diabetes gitu ya. Karena glikemiknya angkanya sangat rendah. Kemudian ada sertifikasi halal, ada heavy metal dan mikroba free dan sebagainya, termasuk gluten free. Jadi sebenarnya relatif aman lah untuk dikonsumsi buat siapapun gitu. Oke, teman-teman semua, jadi sekarang saatnya untuk melakukan transformasi kehidupan kita ya. Jadi kita benar-benar mesti aware dengan mulut kita ya, dengan usus kita, organ kita. Jadi nggak semua kita masuk. Selama ini kan kita makan apa yang dibutuhkan oleh mulut ya. Padahal kita perlu makan yang dibutuhkan oleh tubuh kita, oleh sel kita gitu. Karena kalau cuma mulut, kan enaknya cuma di mulut. Begitu udah ketelan, udah kita nggak tahu. Karena kalau kita puntahin lagi, kita juga udah nggak mau makan gitu. Jadi kita mesti hati-hati terhadap apa yang kita makan. Nah, di e-solution ini ada 14 hari program. Caranya sederhana ya, 3 hari pertama, jadi breakfast Anda makan isomil, kemudian lunch normal ya, makan berarti memang kalorinya cukup 600, kemudian setelah makan siang Anda bisa minum iso juice-nya, kemudian malam ditambah dengan isomil. Ini di 3 hari pertama. Kemudian untuk 4 hari yang berikutnya dan seterusnya ya, pagi isomil, kemudian di sebelum makan siang kita bisa dengan iso juice, kemudian setelah makan siang iso juice lagi, dan makan malamnya adalah isomil. Jadi kalau ini kita lakukan 14 hari, efeknya benar-benar luar biasa. Dan sudah banyak teman-teman yang menggunakan ini dan hasilnya benar-benar luar biasa. Dan bagaimana untuk maintenance-nya? Jadi setelah program 14 hari, Anda bisa lanjutkan untuk melakukan yang namanya maintenance. Dengan cara makan pagi dan malamnya Anda bisa pilih ya, apakah isomil atau makan biasa tapi kalorinya adalah 600. Kemudian siangnya simple lunch gitu ya, 600 kalori juga, kemudian dengan iso juice gitu. Nah, untuk meminum ISO ini sangat sederhana, jadi tinggal ambil satu saset, kemudian kita tuang ke botol dan kita shake, kemudian kita langsung minum. Sangat simple. Jadi walaupun kita aktivitas sehari-hari sangat sibuk,
sangat sederhana ya, waktunya juga sangat singkat gitu. Oke. Kemudian ada juga bisa lakukan khusus nih buat siapapun yang memang mau hanya program detox gitu ya, 7 hari. 3 hari pertama Anda cuma minum iso juice. Yang lain-lainnya Anda kurangi kalorinya dan memang makanannya adalah makanan yang simple ya. Jangan makanan yang burger yang berat-berat gitu, sama aja bohong nanti. Programnya bisa berantakan. Kemudian di 4 hari berikutnya kita tambahin iso-nya, iso juice-nya 2 kali gitu ya. Dan ini benar-benar detox-nya terjadi benar-benar luar biasa. Nah, ini adalah teman-teman yang memang sudah melakukan program 14 hari ya. Kita lihat nih, sebelah kiri adalah kondisi sebelum, sebelah kanan adalah kondisi sesudah. Terjadi perbedaan ya. Ya, massa lemaknya berbeda, ototnya pun berbeda gitu. Dan kalau kita lihat, ini nyata banget gitu. Nah, ini yang lain. Dan menariknya tidak hanya berat badan, tidak hanya lingkar pinggang gitu, tapi benar-benar vital sign-nya kita itu berubah. Terutama adalah kolesterol dan juga gula ya. Nih kalau kita lihat di sebelah kiri ya, kolesterol totalnya 247 sebelumnya dan turun menjadi 189. Kemudian kolesterol LDL-nya juga sama turun. Kalau LDL kan harus turun gitu ya, tapi yang HDL yang diharapkan itu naik. Nah, kalau kita lihat yang kanan, ini bisa menarik lagi nih. Visceral fat-nya itu terlihat turun sebanyak 0,4 gitu ya. Dan skeletal muscle-nya justru naik. Oke. Nah, kalau kita perhatiin ini juga sama. Jadi memang banyak teman-teman yang sudah menggunakan ISO ini untuk membantu proses detoxnya mereka dan melakukan perbaikan tubuh ya. Dan itu benar-benar terjadi. Dan sebenarnya memang tidak fokus di penurunan berat. Penurunan berat adalah hanya bonus gitu, tapi intinya adalah terjadi peningkatan kesehatan tubuh gitu. Oke, nih kalau kita perhatikan, kondisi before and after-nya kan kelihatan, yang tadinya besar seperti itu akhirnya mengecil gitu ya. Dan nggak cuma itu, efek dari vital sign-nya juga berubah gitu. Oke, so teman-teman, kira-kira mulai kebayang nggak bahwa sudah saatnya kita benar-benar hati-hati terhadap apa yang kita makan, apa yang kita masukin ke dalam kita mulut gitu ya, apa yang kita masukin ke dalam kita punya usus, kita punya lambung ya. Karena kalau enggak siapa lagi gitu. Nah, sebelum saya tutup presentasi ini, saya akan mengundang 2 orang teman saya ya. Beliau akan cerita ke kita semua yang ada di sini, karena ini true story ya, true story. Dan saya akan undang yang pertama adalah teman saya, teman lama, Bro Rudy. Mungkin bisa masuk ke ruangan ini. Ya, Bro. Halo, malam. Yuk, malam. Apa kabar, Malam, Bro Bro? Sofyan. Kedengeran ya suaranya ya? Ya, kedengeran. Oke. Ya, Bro. Makin ganteng aja nih. Bro, mungkin bisa cerita, Bro, kondisi di awal ya, sebelum tahu tentang program ini, terus kenapa kok bisa tertarik dengan program ini, dan prosesnya itu seperti apa gitu. Karena memang di luar sana kan banyak tawaran-tawaran program sejenis gitu ya, tapi Ya, banyak juga orang betul. yang akhirnya nggak tertarik, bahkan give up sebelum Ya. give up too soon gitu. Dan akhirnya nggak mendapatkan apa-apa gitu. Mungkin Bro Rudy bisa cerita tuh, Bro. Thank you. Jadi sebenarnya sih momok itu sama dengan yang lain kali ya. Give up, kemudian gemuk itu sama dengan yang lain. Artinya ya udahlah, udah kayak begini mau ngomong apa lagi gitu loh. Pasrah gitu. Menerima keadaan, menikmati hidup. Kan banyak orang seperti itu kan. Dan sampai sekarang pun saya juga ketemu teman-teman, gue udah coba berapa kali, Ruth. Gue pakai ini, tapi hasilnya mustahil gitu loh. Termasuk saya gitu loh. Sebelum pandemi saya juga gym kira-kira 3-4 kali seminggu, tapi perubahannya paling 1-2 kilo, cuma vital sign saya nggak pernah tahu seperti apa gitu loh. Nah, kemudian kalau nggak salah Beast World itu meluncurkan ISO itu kalau nggak salah lebih dari setahun lah ya yang lalu. Cuma di Indonesia belum muncul. Ya, waktu itu belum Muncul di-launching kan? di sini. Ya. Ada beberapa hal yang membuat itu belum muncul gitu loh. Nah, kemudian sekitar bulan Juli Agustus baru muncul di Indonesia gitu kan. Kemudian saya juga ragu-ragu mau ikut, tapi saya lihat perubahan dari teman-teman yang udah coba kok perubahannya signifikan banget gitu loh. Ya udah saya mau coba gitu loh. Saya tidak menaruh harapan tinggi terhadap perubahan itu ya, karena saya juga udah coba tapi fail gitu ya. Itu mindset seperti yang lain, ya udah saya coba aja. Intinya adalah saya mau coba.
dan tidak menaruh harapan tinggi, jalanin aja gitu loh. Jadi nyantai gitu jalaninnya gitu loh. Pertama saya coba 14 hari, setelah 14 hari ikutin rules-nya dari permainan yang ISO pengen gitu loh. Jadi sarapan dengan ISO, kemudian makan, kemudian makan normal siangnya ya, kemudian malam baru makan ISO lagi. So 1 hari 2 hari itu kayak pergulatan batin gitu loh. Kenapa pergulatan batin? Karena terus terang saya mungkin sama dengan yang lain. Saya doyan ngemil. Ya. Itu umum, Ngemil bro. tuh kadang-kadang kenapa? You are not alone. Itu kadang-kadang kalau Everybody. ya di rumah itu harus sedia 1 toples isi snack, which is sambil diem atau sambil baca atau sambil ngezoom ngemil dan seterusnya gitu. Dan ya nggak kerasa lah seperti itu loh. Nah sementara pada waktu ISO berjalan, ya mau nggak mau harus stop seperti itu gitu loh. Karena di situ kan tadi Bro Sofyan cantumin kan program 14 hari, itu paginya ISO, kemudian makan siang 600 kalori. Ya. Mulai mikir nih, 600 kalori yang digambarkan di situ, itu salad. Dalam hati saya, waduh, every day saya harus makan salad, pusing juga gitu loh, mikirnya gitu loh. Akhirnya saya dapat satu medsos yang memberitahu ke saya bahwa sebenarnya untuk dapetin 600 kalori itu bukan hanya salad, tapi berbagai macam makanan yang mungkin diolah benar itu dapat 600 kalori. Ya, jadi saya coba itu gitu loh. So yang pasti sih dari program ISO ini saya dapat 2 hal yang menurut saya itu penting banget. Pertama komitmen untuk berubah, komitmen untuk menyelesaikan program ini gitu. Apapun hasilnya, saya harus selesai program ini 14 hari. Kalau belum selesai, nambah lagi 14 hari jadi 28. Terus yang kedua adalah perubahan mindset. Perubahan mindset untuk hidup sehat. Gitu loh. Jadi, start ISO, saya rubah semua pola makannya. Ya mungkin Bro Eka bisa tolong tampilin pola makan saya sebelumnya. Oke, boleh ya. Biar teman-teman bisa tahu nih. Bagaimana kondisi Rudy sebelum dan sesudah. Nah, ini cemilan saya. Kadang-kadang makan saya seperti ini. Ini kalau tahu yang sebelah kiri namanya krim brulee. Ya, krim brulee itu enak banget. Jadi ada spaghetti, terus pakai saus putih dan sebagainya. Sementara yang sebelah kanan itu pastel kutub. Itu ada daging. Ini favorit banyak orang nih, bro. Itu enak banget. Kenapa saya nggak beli? Lebih baik bikin, karena dapatnya lebih banyak. Kalau beli udah bayar mahal, dapat paling 1/4 porsi. Nah, saya bikin dan testimoni dari beberapa teman itu enak. Itu bisa dapat sebanyak ini gitu, dan saya bisa habisin paling lambat 2 hari. Gitu loh. Enak banget gitu loh. 2 hari, nah, bro. perubahan itu yang benar-benar saya rubah gitu loh, benar-benar saya rubah gitu loh. Nah, dulu juga kalau saya pesen makanan Padang, saya lebih senang delivery. Kenapa senang delivery? Karena kalau makan Padang, itu biasanya kalau di restoran kan 1 cup kecil kan ya. Tapi kalau delivery, itu nasinya banyak banget. Udah pengalaman kayaknya ya. Betul, sementara untuk kuah rendang, kuah dan sebagainya, itu 1 cup itu amat sangat kurang gitu loh. Jadi bisa 2 atau 3 kali itu gitu loh. Nah, perubahan itu yang saya jalanin gitu loh. Dan butuh proses, memang gak gampang gitu. Tapi ya bisa gitu loh. Mungkin next page-nya. Nah, ini perubahan makanan yang saya jalanin gitu loh. Yang di sebelah kiri itu tortilla, tapi dalamnya semua adalah sayuran. Gitu loh. Dan ini baik dari kiri dan kanan itu hanya kira-kira 400 sampai 500 kilokalori. Nah, jadi saya masih bisa ngemilnya sekarang saya ganti lagi, ngemilnya dengan buah-buahan. Jadi itu stop semua gitu loh. Ya, jadi cemilan seperti, jadi pola mindset seperti itu gitu loh. Pola perubahan makan yang benar-benar saya rubah gitu loh. Dan selama saya jalani ini, saya merubah semua juga bahan-bahan seperti saya nggak makan gorengan, bisa dibilang gorengan itu berkurang sampai 90%, sehingga minyak goreng di rumah itu utuh. Kemudian gula pasir itu saya juga ganti dengan coconut sugar. Kemudian minyak saya juga ganti dengan coconut oil. Dan saya tidak pernah konsumsi, ya paling cuma sekali 2 kali, saya tidak pernah konsumsi yang namanya makanan deep fry. Contohnya ya kayak pisang goreng,
kemudian pasta, pisang goreng, kemudian risol yang kayak gitu itulah yang digoreng dengan butuh banyak gitu loh. Tempe mendoan gitu. Itu saya udah bisa dibilang mengurangi banget sampai 90% gitu loh. Oke. Jadi pola makan itu yang benar-benar saya rubah gitu loh. At the end Apa yang saya terjadi bro dapat setelah 14 hari bro? bukan 14 hari, saya ikut 2 kali. Jadi Oh, 14 2 kali kali. 2, 28 hari. Oke. Mungkin Bro Eka bisa tampilin yang afternya ya, Hasilnya ya. hasilnya. Nah ini 14 hari, 28 hari, sorry. Oke. Jadi hari pertama nih saya jalan sebelah kiri nih. Kalau teman-teman bilang itu kayak orang hamil 6 bulan tapi nggak lahir-lahir. Hamil anggur ini. Kadang-kadang saya Banyak nih suka bro yang ketawa gini, sendiri bro. gitu loh. Kenapa? Banyak yang ngalami gini nih. Ya, saya suka ketawa terus dan kadang-kadang kalau beli baju, beli celana, itu selalu nonjok banget perutnya gitu loh. Pede, perutnya pede. Maju Ya, ke dan depan. kalau pergi kemana-mana, supaya PD-nya tinggi, kadang-kadang saya nahan nafas. Supaya maju, nggak terlalu maju. Gitu. Nah, ini yang di sebelah kiri pada waktu pertama, jadi pada waktu hari pertama saya jalanin ISO, saya cek lab semua tuh 4-nya gitu loh. Mungkin ya sebelumnya dulu karena 14 hari pertama saya cek di lab itu hasilnya seperti ini. Kolesterol itu 266, LDL 199, kemudian lingkar perutnya 100. Beneran itu 100 lingkar perut jadi kayak 1 meter. 100 pas ya. 1 meter. Kalau ujian nilai 100 bagus bro. Itu kalau nilai. Ini perut masalahnya. Nah, terus 28 hari setelah program itu berjalan, saya cek lagi 16 Oktober. Itu yang amazing-nya adalah, ini sebenarnya di luar ekspektasi saya ya. Di luar ekspektasi saya bisa berubah seperti ini gitu loh. Saya juga kaget bisa berubah seperti ini gitu loh. Gula darahnya bisa turun di bawah normal. Kemudian lingkar perutnya jadi 94, turun 6 cm. 6 cm. Kemudian beratnya juga nggak seberapa lah ya, dari 71 ke 67,5. LDL-nya yang banyak orang bilang susah turun, dari 199 ke 112. Wow. Ya. Nah, next-nya, Bro Eka. Bro, ini pencapaian luar biasa nih, Bro. Artinya kalau kita kan banyak orang pengen turun berat. Mungkin berat nggak seberapa ya signifikan, tapi vital sign-nya itu ya. Kolesterolnya, kemudian gulanya ya, kemudian triglyceride kan turunnya tuh lumayan tuh. Bukan lumayan lagi nih, bagus banget gitu. Sebenarnya gue juga kaget. Gak percaya juga sih dapat hasil seperti ini. Tapi bersyukurlah Aisyah ngebantu banget gitu. Anyway, saya hanya exercise olahraga seminggu 3-4 kali ya. Jadi exercise-nya pun saya tidak berat seperti orang ke gym, tapi lebih banyak ke jogging atau jalan kaki. Itu maksimal 5 kilo. Tergantung mood, mau jalan kaki atau jogging. Itu saya lakukan biasanya 3-4 kali seminggu. Jadi cuma simple exercise saja ya? Ya, simple. Jadi nggak ke gym dengan angkat berat, kemudian lari dan sebagainya, nggak. Saya hanya maksimal 5 kilo. Jadi kalau saya hitungan ada di aplikasi itu sekitar 7.000 langkah. Itu cukup gitu loh. Nah, ini saya coba tampilin lagi hasil yang tadi siang saya dapat, terakhir yang update. Bisa tolong Bu Eka. Nah, ini lingkar perut saya jadi 90 dari 100. Turun jadi lagi kurang ya, 10 cm. Kenapa? Ya, turun 10 cm ya. 10 cm. Dan itu nggak gampang loh untuk dapetin 10 cm. Ya, kemudian berat juga jadi 66, antara 65 66 lah. Itu menurut saya itu happy banget lah, itu bikin saya happy banget lah. Terakhir saya ke mall beli baju, biasanya saya nggak pernah bisa di luar ukuran XL. Nah, 2 hari lalu saya beli baju ukuran M. Wow. Beneran tuh, Bro? Iya, ini yang baju saya pakai nih, ukuran M. Ya, proses memang nggak melupakan hasil ya. Ya, dulu nggak kebayang bisa turun L itu seneng banget gitu loh. Kemarin saya coba, saya juga kaget loh, bisa dapet M ya. Makanya bingung, ya happy lah. Jadi menurut saya ini simple banget sih ya. Yang penting komitmen kita mau jalani dan perubahan
perubahan kita aja gitu loh, perubahan untuk hidup sehat lagi gitu loh. Dan teman-teman itu yang usia 40 ke atas itu udah saatnya langsing kembali dengan ISO resmi. Yang penting ikutin programnya, saya berani jamin bisa. Gitu loh. Oke, Karena berarti sudah banyak kembali contoh ke termasuk saya. komitmen dari masing-masing ya bro ya. Ya, betul, Komitmen untuk membuat satu perubahan ya. betul, Dan semuanya akan betul. jadi mudah gitu ya. Ya, betul. Oke, thank you banget Bro Rudi. Benar-benar Thank luar you. biasa nih. Saya angkat 2 jempol ya, tepuk tangan juga lah buat kawan saya yang satu ini. Nggak heran kalau wajahnya tuh semakin muda dan semakin ganteng ya. Tapi banyak orang bilang makin kurus, bingung saya juga. Oh enggak. Yang penting sehat kan. Amin. Kurus itu menjadi bonus. Oke, thank you Thank bro you, thank you, thank atas you, thank you. sharingnya, benar-benar menginspirasi buat teman-teman. Saya juga ya terutama ya. Oke, nanti kita bisa undang lagi untuk bahas lebih tuntas tuh gimana caranya Oke, ya, thank you. pengalaman yang benar-benar luar biasa gitu. Oke, saya akan mengundang teman saya yang kedua, ini saya import jauh gitu ya. Ada Sis Mary, mungkin bisa ikut bergabung di sini. Sis Mary, apa kabar? Malam Pak Sofian. Ya, malam. Posisi di Singapura ya? Betul Pak Sofian, saya Oke. sekarang sudah 2 tahun saya tinggal di Oh, Singapura. udah tahun. Oke, luar biasa. Ya, Mer, mungkin bisa sharing ke teman-teman juga di sini. Ini kalau saya lihat ada ratusan orang bersama kita di sini. Bagaimana Boleh. pengalaman Mary untuk melakukan perlindungan buat ke tubuh gitu ya, dan apa yang dilakukan. Dan yang paling penting, kenapa kok tertarik untuk masuk ke sini, ikut program ini? Boleh Bu, boleh banget Pak Sofian. Ya, ya, Oke, ya. malam teman-teman semua ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa saya juga sama seperti Bapak Ibu semua, saya mendengar produknya melalui webinar kesehatan. Jadi thank you banget Pak Sofian sudah menyelenggarakan webinar kesehatan, memberikan edukasi kesehatan kepada kita semua. Nah, pada saat itu saya melihat itu produk ini, produk iSolution, program iSolution itu memberikan solusi untuk problem saya saat itu ya. Jadi pada bulan Agustus saya mendengarnya dari FFG Freedom Finance Global maupun dari Biz World mengadakan. Jadi pada saat itu saya bilang ya udah saya memutuskan untuk coba. Jadi saya bulan September tanggal 9, saya ingat persis 9 September. Jadi saya memulai program ISO ya sama dengan seperti Pak Rudi lakukan juga, memulai untuk 14 hari dan saya lanjutkan lagi gitu. Nah, mungkin saya boleh sharing sedikit ya Pak Sofian ya. Boleh, silakan. Ya, jadi pada dasarnya ini saya dulu-dulu sekali lah, dulu-dulu banget. Saya punya mindset yang jelek tentang berat badan Pak Sofian. Jadi saya sering mengalami kegemukan yang cepat sekali, dan saya tahan makan, tahan, dan berhasil menguruskan lagi. Tapi nanti setelah kurus, kalap, makan lagi, jadi naik lagi. Jadi setiap tahun selalu bergerak, selalu berubah bentuk badan saya, sampai dengan saya bilang, wah jangan-jangan saya nggak makan, saya minum aja, saya bisa melar. Atau teman saya bilang, bukan minum aja, kamu nafas aja bisa melar. Sehingga itu jadi masuk ke dalam subconscious mind saya, bahwa saya bernafas aja saya bisa tambah gemuk gitu. Nah, itu dahsyat sekali penambahannya, itu bisa sampai 20 kilo, 25 kilo. Itu dalam waktu 1 tahun pergerakannya. Nah, untuk benar-benar menurunkan, itu saya harus kerja keras sekali untuk bisa menurunkan. Nah, yang paling terakhir, pencapaian paling berat itu ada di 80 kilo. Waktu itu 80 kilo saya masih naik, bajunya diganti terus dari ukuran M ke ukuran L ke ukuran XL sampai dengan 2XL, 3XL karena lebih nyaman kan. Tapi pada saat saya mau karena saya tinggal di Batam waktu itu, bolak-balik Singapura juga, perjalanan itu jalan kaki kan lumayan jauh. Itu badan saya, kaki saya tuh nggak tahan. Berat, saking beratnya itu kaki saya nggak tahan. Akhirnya saya 2015 saya memutuskan untuk melakukan diet total. Nah, pada saat diet total itu saya benar-benar niatin dan berhasil turun 25 kilo. Jadi dari 80 kilo saya turun menjadi 55 kilo. Tapi yang terjadi adalah Pak Sofian ini luar biasa. Pada saat saya berat 55 kilo, saya jalan kemana saja, semua orang menanyakan satu hal yang sama. Mary, kamu sakit ya? Kamu sakit parah ya? Kamu sakit parah ya? Kenapa? Karena muka saya itu saking seringnya itu sampai dengan kerutannya itu keluar semua, jalan aja seperti nggak ada energi sama sekali. Jadi orang melihat tuh jangan-jangan sakit berat ya, jangan-jangan sakit berat. Sampai dengan pihak imigrasi atau supir taksi lihat saya aja dia bisa tanya loh, kamu sakit ya? Saya bilang apa benar separah itu ya, berat 55 kilo. Akhirnya saya
memutuskan untuk ya naikin lagi lah dikit. Tapi kan takut juga bablas naik sampai 80 lagi kan. Akhirnya saya jaga dan naiknya sampai dengan sekitar 57, 58 dan 60 gitu. Udah agak mending. Nah, beberapa tahun berhasil menahan seperti itu sampai dengan pandemik datang. Ya, semua orang sama seperti dengan kata Pak Sofyan, PPKM itu terjadi. Pelan-pelan kami melar. Pelan-pelan saya membesar juga. Akhirnya saya bukan berhasil menurunkan, tapi berhasil menaikkan sampai dengan 66 kilo, Pak Sofyan. Itu benar-benar dahsyat. Jadi pada saat 66 kilo saya bilang ini mulai lagi. Akhirnya pada awal tahun ini, bulan April saya memutuskan untuk jaga lagi, kembali ke pola sebelumnya, jaga makan lagi. Akhirnya saya tahan sampai dengan ikut webinar, ikut seminar edukasi kesehatan dan menemukan iSolution, Pak Sofyan. Gitu ceritanya. Mer, ini menarik. Ini sebenarnya kan pengalaman Mer ini nggak cuma kamu aja, yang lain juga ngalami seperti itu gitu. Memang di luaran juga banyak bilang kalau turun berat badan gampang ya, jaga makan terus turun. Tapi yang terjadi kan tubuhnya nggak sehat sebenarnya kan. Memang berat badannya tercapai gitu, tapi kesehatannya jadi turun gitu. Termasuk makanya pada saat edukasi kesehatan begini saya jadi tahu, oh ternyata saya mengalami yang disebut dengan premature aging, penuaan dini. Penuaan dini di mana saya belum waktunya tua, itu sudah terlihat keriputnya udah keluar karena kekurangan nutrisi, kekurangan makanan, sehingga dia menjadi rusak gitu loh sel tubuh kita. Nah itu beruntung sekali Pak Sofyan, makin kita dikenalkan dengan edukasi begini, makin mengerti kan, karena tadi dari awal kan Pak Sofyan menjelaskan tentang obesitas, terus itu lari sampai ke penyakit-penyakit. Kalau memang nggak jaga, ya akan larinya ke sana juga sih. Itu yang membuat hidup kita kan tidak berkualitas ya. Sebenarnya apa yang berbeda yang dilakukan Mary ya sebelum, kan dulu pernah melakukan diet ya, diet yang sebelumnya dengan diet yang sekarang gitu. Yang berbeda itu apa? Ini karena saya kebetulan kan niatan banget ya menguruskan badan. Jadi dari April itu saya merekod terus, setiap hari saya merekod, kan kebetulan membeli timbangan juga yang ada indikasi sign-nya itu. Jadi saya rekod terus setiap hari. Nah, pada saat saya bulan April sampai dengan pada saat saya masuk ISO, memang berhasil menurunkan 4 kilo berat badan. Nah, pada saat 4 kilo berat badan itu saya pun masih belum terlalu ngeh bahwa oh berat udah turun. Nah, ternyata pada saat saya mengerti ISO, saya mengerti apa itu vital sign, mengerti apa itu protein, apa itu massa otot saya, mengerti body fat-nya harus berapa. Akhirnya pada saat saya bandingkan, wow, itu terjadi perbedaan yang luar biasa gitu. ISO itu benar-benar amazing banget. Di mana sama-sama. Jadi saya sebelum ISO itu dalam 5 bulan saya benar-benar jagakan makan itu turun 4 kilo. Nah, pada saat saya ikut ISO 2 minggu pertama itu saya lakukan iSolution program, itu saya turun 4 kilo Pak Sofyan. Jadi sama-sama turun 4 kilo, satu dalam 5 bulan, satu dalam 2 minggu. Yang kedua adalah ternyata kan pada timbangan itu kan ada terlihat vital sign-nya. Pada saat itu terlihat bahwa body fat saya turun 4 kilo sebelum ISO, itu vital sign body fat-nya hanya turun 1% lebih. Sedangkan pada saat saya ikut program ISO dalam 2 minggu, itu body fat-nya turun 4%. Begitu juga dengan muscle. Kita tahu pada saat kita turun berat badan, muscle kita cenderung turun, massa otot kita itu berkurang. Nah, pada saat saya ikut program ISO ini, muscle saya malah naik. Jadi nanti saya akan sharekan juga ya vital sign saya, dan itu terlihat perbedaannya bahwa yes, ISO itu memang membantu bukan hanya berat badan, tapi membantu kita mendapatkan. Nah, ini thank you, vital sign kita menjadi bagus. Nah, ini adalah memulai isolation dan 7 minggu kemudian. Jadi tanggal 9 September saya mulai, pada saat itu berat saya 61,45 kilo. Dalam 2 minggu saya turun menjadi 56,9 kilo. Nah, yang saya tulisan agak besar itu body fat-nya turun menjadi 30,4%, berarti turun 4%. Protein saya naik. Proteinnya naik 14,9 menjadi 16,3, dan muscle saya juga naik. Ini pertama turun, tapi lanjutannya saya lanjut sampai dengan 7 minggu, berarti sampai dengan sekarang 30 Oktober itu muscle saya ikut naik menjadi 38,36. Nah, proteinnya itu naik. Nah, seperti kita ketahui, body fat-nya itu makin turun lagi. Walaupun beratnya itu sudah tidak menunjukkan angka turun, tapi body fat-nya masih turun.
Nah, sama dengan 57 kilo, sama dengan saya pernah ditanyain apakah sakit parah itu yang waktu 55-56 kilo itu terjadi perbedaan yang secara fisik itu terjadi perbedaan banget. Dulu itu jalan aja seperti nggak ada tenaga dan orang lihat itu sudah keriput-keriput gitu kan, tua. Nah ini sekarang 57 kilo orang malah makin muda katanya. Oh, iya, jadi awet muda. Jadi terlihat perbedaannya dalam fisik maupun dalam skornya. Nah next bisa dilihat. Nah ini adalah next Pak Eka. Setelah ini, nah ini adalah saya merekod karena kebetulan ada catatannya, jadi saya record terus setiap hari dan setiap hari saya monitor ini ada pergerakan-pergerakan. Nah seterusnya itu adalah ini ada foto pada saat sebelum saya program, sebelum saya mulai diet kurangkan makan sama dengan foto saat ini. Itu foto satu lagi adalah next. Jadi, nah ini yang sebelah kiri itu adalah di Januari. Pada saat saya belum mengurangi makan, itu badannya sudah mulai melar. Yang sebelah kanan itu adalah 4 hari yang lalu. Jadi terjadi perbedaan, terjadi penurunan berat, tapi mukanya juga nggak seperti 4-5 tahun yang lalu pada saat saya seperti sakit keras gitu. Oke, next. Dan ya, next lagi. Nah ini terlihat walaupun ya ini turun sekitar 8 kilo, tapi mukanya itu tidak seperti orang sakit gitu. Ya. Jadi masih mukanya walaupun 57 kilo. Ya, malah kelihatan lebih muda. Happy banget sih dapat bisa mengenal iSolution ini. Oke, nah ini next terakhir itu adalah satu yang saya bilang saya kurangkan makan 5 bulan, benar-benar 5 bulan itu yang terlihat skornya itu sangat body fatnya nggak turun, walaupun turun berat kilonya sama, tapi body fatnya nggak turun. Makanya pada saat turun 4 kilo itu masih yang terlihat lah ini 5 bulan. Makan sebelumnya itu maksudnya apa? Mengurangi makan apa? Saya mengurangi porsi makan, ya, mengurangi porsi makan. Bahkan kadang-kadang sehari hanya makan 1 kali untuk mengejar turun berat badan gitu. Tapi memang sudah bertambah umur itu makin lambat ya. Walaupun nggak makan. Dulu kan masih bisa turun 10 kilo waktu saya benar-benar kurangin makan. Sekarang agak susah. Jadi kekurangan nutrisi ya kalau iya betul kekurangan. Kadang sehari hanya makan 1 kali kadang-kadang kan untuk mengejar turun berat badan. Tapi ya bandelan udah mulai bandel karena seperti yang tadi Pak Sofyan jelaskan, mungkin ususnya itu sudah tidak bisa menyerap. Nah, dan satu lagi yang saya senang sekali dengan ISO adalah gampang sekali Pak Sofyan. Mudah sekali, semudah kita minum, semudah kita makan. Jadi pada saat saya minum ISO fruity juice itu saya seolah-olah minum jus, minum air kan. Nah pada saat saya minum konsumsi ISO milkshake-nya itu seperti saya makan malam gitu. Jadi saya walaupun sekarang tetap 1 hari makan sekali, tapi dibantu 2 kali ISO meal pagi dan malam itu sepertinya kan nutrisinya, kandungan nutrisinya itu semua persis seperti saya makan 3 kali sehari, tapi dalam quotes sehat gitu. Jadi saya ada satu video, kebetulan juga saya ikut ISO Challenge, di mana saya kan di sini kan kalau mau lean up, mau membentuk, melangsingkan lagi kan kita perlu gerak badan sedikit. Ya, jadi karena ISO Challenge itu yang membuat saya merubah sedikit pola. Kalau memang kita work from home kan sekarang kan posisi saya adalah work from home Singapura ya. Jadi kalau posisi work from home itu kan cenderung duduk di depan laptop kerja dan lain-lain. Tapi pada saat ISO Challenge ini memaksa saya untuk bergerak. Jadi ada satu video yang memang membuat saya ya inilah kegiatan sehari-hari saya gitu jadinya. Gitu sih. Ya, ada videonya ya. It's way too late, regretting our mistakes. You got so head over heels crazy. Need to apologize, we went too far this time. Come a little closer, there's something I have to say. I love you and I hate you and I hope you
Jadi sesimpel itu aja sih, Bro Sofyan. Ya, Pak Sofyan. Iya, gitu Oke, aja sharing luar saya. biasa nih. Menarik banget. Saya yakin teman-teman yang ada di Zoom ini ya banyak pelajaran yang diambil bahwa memang ini bukan sekedar mengurangkan makan ya, karena kurang makan itu berarti kekurangan nutrisi. Nah, kalau kekurangan nutrisi justru bahaya ya, karena bisa memunculkan penyakit-penyakit baru gitu. Nah, iSolution program kan memang sebenarnya secara nutrisi itu komplit gitu. Bahkan dengan walaupun kita hanya minum ISO juice-nya maupun ISO meal-nya itu kita cukup kenyang gitu. Seperti itu ya Mary ya. Karena saya ngalaminnya seperti itu, kenyang gitu. Ya, Jadi kita betul, nggak betul. kekurangan Karena kan kita makan. juga konsumsi air putih juga kan. Ya, betul, betul sekali. Jadi teman-teman dimanapun Anda berada, dengan iSolution program Anda bukan berarti sebenarnya ngurangin makan gitu. Karena nutrisinya komplit lengkap gitu. Tapi kalorinya itu terbatas. Sehingga Anda tidak mengalami yang namanya kegemukan. Tapi jangan salah juga ya teman-teman yang sudah kurus nanti mikir, waduh nanti saya makin kurus. Enggak. Pinternya iSolution program ya, itu sebenarnya melakukan yang namanya management, weight management. Jadi berat Anda itu di-manage. Kalau Anda memang sudah sangat rendah, itu bisa naik gitu. Tapi jangan salah, bukan massa lemaknya yang naik, tapi massa ototnya yang naik gitu. Dan buat Anda yang kelebihan berat, otomatis akan disesuaikan, akan diturunkan gitu. Jadi benar-benar terjadi manajemen secara berat tubuh kita gitu ya. Tapi lagi-lagi dari dua teman saya ini yang cerita, yang lebih utama adalah make decision, mengambil satu keputusan dan ada komitmen benar-benar mau menjalankan program ini. Karena memang di luar sana ya ini fakta juga ya, banyak orang yang mau tapi nggak mengambil keputusan secara komplit gitu. Dan nggak ada komitmen, akhirnya ya ujung-ujungnya tidak ada keberhasilan gitu. Memang tidak ada jaminan, tapi ketika kita semua mengambil satu keputusan gitu ya, dan benar-benar melakukan programnya, dan programnya kan sangat simple, hanya minum ISO juice dan ISO meal, dan kemudian melakukan simple exercise ya, dengan komitmen yang tinggi, ujung-ujungnya kebaikan itu buat kita semua. Benar-benar luar biasa. Thank you sekali lagi buat Mary yang ada di Singapura ya, membantu kita untuk lebih tahu gitu, lebih jelas bagaimana program iSolution bisa membantu teman-teman yang ada dimanapun gitu. Oke, tanpa terasa ya udah kurang lebih 1 jam kita berada di Zoom ini. Thank you banget buat teman-teman yang sudah menyimak acara ini dari awal sampai akhir ya. Harapan saya teman-teman bisa benar-benar mengambil satu pencerahan bagaimana punya tubuh yang lebih sehat, bagaimana melindungi usus kita, melindungi kolon kita gitu ya, dan juga melindungi tubuh kita. Tidak hanya dengan mengurangi makan sebenarnya, tapi benar-benar wise, benar-benar bijak terhadap apa yang kita makan gitu. Karena tubuh kita sebenarnya adalah harta yang sesungguhnya. Your health is your wealth. Jadi kalau bukan kita yang jagain, siapa lagi gitu. Dan wealth kita, harta kita bukan uang sebenarnya, tapi adalah kesehatan tubuh. Karena kesehatan tubuh kita nilainya lebih dari uang berapapun yang kita punya gitu. Kebayang nggak kalau Anda kena penyakit berat, katakanlah kanker, uang berapapun habis, dan gak cuma itu pun kesehatan Anda rontok gitu, dan Anda nggak happy, nggak enjoy, ya Pak ya. Jadi artinya mulai dari sekarang benar-benar bijaklah terhadap apa yang masuk dalam mulut gitu ya. Buatlah satu keputusan yang benar-benar luar biasa dan Anda komit terhadap keputusan itu dan follow ya keputusan di depan mata, ada iSolution program dan Anda bisa lakukan segera mungkin dan Anda nikmati kesehatan yang benar-benar prima, benar-benar yang luar biasa. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi buat siapapun yang hadir di Zoom ini. Harapan kita sekali lagi Anda bisa benar-benar mendapatkan pencerahan dan saya kembalikan ke MC teman saya Mbak Desi yang juga semakin hari semakin cantik ya berkat program iSolution. Iya, Oke, sekarang thank saya you. kemana-mana bawa ISO, Mas. Udah deh, kalau mau rapat-rapat, udah deh, ISO aja ya. Iya, betul banget. Kalorinya kecil, kelengkap banget nutrisinya kan. Nutrisinya Ada komplit, 22 lengkap. vitamin, Betul. ada 27 mineral. Pokoknya OPBGT katanya. Top banget. Setuju. Bener-bener ya Mas Sofyan, terima kasih banyak. Informasinya amat sangat bermanfaat buat kami semua, buat kita semua. Wow, tepuk tangan dari rumah masing-masing. Pakai reaction juga boleh. Saatnya Anda ambil keputusan. Karena harta yang paling berharga sesungguhnya adalah tubuh Anda, kesehatan Anda. So, protect your colon, protect your body. Nah, hari ini akan ada
hal yang amat sangat bisa Anda bawa pulang. Iya, Mas Eka, tolong bantu saya. Iya, apa saja? Bapak Ibu, ini Bro and Sis, nih, ayo kita ambil komitmen kayak Mas Rudi dan Sis Mary tadi ya. Wow, kalau kita beli 1 kotak Alfameta dan 2 kotak Isomil plus 2 kotak Iso Jus, kita akan mendapatkan gratis 1 kotak Iso Jus. Ya, ini promo spesial November ya, yang sangat terbatas karena cuma sampai tanggal 15 November. Ya, lagi. Oke, bisa. Ya, tuh luar biasa. Nah, kalau Anda beli 1 kotak Alfameta plus 1 kotak Angel Moon plus 1 kotak Isomil dan 2 kotak Iso Juice, Anda punya gratis 1 kotak Iso Juice. Ya, ada lagi Mas Eka. Wow, ini makin ini oke banget ya, semuanya menyehatkan tubuh kita. Wah, harus punya nih Bro and Sis di rumah. Benar-benar ini paketnya luar biasa deh, Bisut. Ya, ada lagi. Oke, kalau kita beli 2 kotak Isomil dan 2 kotak Iso Juice, kita akan mendapatkan gratis 1 kotak Iso Juice. Ya, ada lagi Mas Eka. Nah, ini nih benar-benar program 14 hari nih ya Mas. Mau nambah juga boleh Bapak Ibu karena nggak ada ruginya deh. Manfaatnya banyak banget. Nah, kalau Anda beli 4 kotak Isomil dan 4 kotak Iso Juice, Anda mendapatkan gratis 2 kotak Iso Juice. Ya, wow. Luar biasa nih. Ini benar-benar menjaga kesehatan kita menjadi lebih bijaksana tentang asupan makanan yang kita makan ya. Nah, ini kalau beli 8 kotak Isomil plus 8 kotak Iso Juice, Anda dapat gratis 1 kotak Isomil dan 2 kotak Iso Juice. Wow. Aduh. Makin lama makin dahsyat dampaknya, makin cantik, awet muda luar dalam ini. Bonusnya langsing. Iya, terus wow, ini semakin menarik ini penawarannya. Anda harus benar-benar pilih yang paling maksimal. Nah, ini benar-benar ini adalah mix dari sayur dan buah-buahan ya, Phytomax. Nanti bisa tanya lebih detail pada yang mengundang Anda. Beli 1 botol Phytomax dapat gratis 1 botol Phytomax. Wah, ini penting banget. Kalau nggak suka sayur, nggak suka buah, ini solusinya praktis banget ya. Terus apalagi nih, aku pingin menunggu dan nggak sabar ya menunggunya ya. Oke, kalau kita, kalau beli 1 set Phytomax, kita akan mendapatkan gratis 1 set Phytomax. Waduh, luar biasa. Udah deh. Langsung deh, Anda benar-benar beruntung diundang sama yang malam hari ini mengundang Anda. Aduh, karena informasinya bermanfaat. Produk-produk yang ditawarkan oleh Biswood benar-benar akan memberikan manfaat yang sehat buat tubuh Anda. Nah, kata Mas Sofian tadi ya, banyak diulas. Sis Mary juga ngulas, Bro Rudi juga ngulas. Ayo deh. Dalam situasi kondisi pandemi kayak gini kan kita mesti PPKM ya, disiplin prokes. Tapi PPKM-nya dengan ISO, ayo pelan-pelan kita melangsing. Bonusnya ya Mas ya. Jangan pelan-pelan kita nyemil kayak baru dibilang tadi, lagi nge-zoom nyemil. Aduh, bener-bener deh. Iya, cuma enak di mulut tapi dampaknya bagaimana kan? Saya sendiri bangga banget ketika keluar dari lab dengan hasil 5% saya. Wow, ternyata semuanya astungkara, puji Tuhan, normal ya. So, protect your colon, protect your body, ambil keputusan, buat komitmen, tanya lebih detail pada yang mengundang Anda, jagalah kesehatan Anda karena kesehatan adalah harta yang paling berharga. Itu saja dari saya, dari kami semuanya. Natural Health Doc minggu depan akan hadir lagi pada Anda dan memberikan manfaat informasi yang luar biasa. Terima kasih, selamat malam, sehat dan bahagia selalu. Dah.